anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Alangkah baiknya pada pertemuan kali ini kita awali dengan membaca doa. Berdoa Ibu serahkan kepemimpinannya pada ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pembacaan doanya ketua kelas. Selanjutnya coba untuk sekretaris kelas, Ibu ingin mengecek absensi kelasnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, bagus. Kelas 12 Mia 4 ini semuanya hadir ya. Oke, kalian hebat. Semoga kedepannya kalian selalu seperti ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian mungkin pernah mendengar teori bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Nah, tanggapan kalian akan teori tersebut bagaimana? Apakah kalian setuju? Oke, Siti, apakah kamu setuju tentang pendapat bahwasanya manusia itu keturunannya kera? Nah, ya, oke. Siti jawab katanya dia tidak setuju. Masa Bu, kita sebagai manusia disamakan sama kera? Iya. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evolusi, di mana evolusi ini akan membahas banyak sekali teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui apa itu evolusi, apa itu seleksi alam, dan juga diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana tahapan evolusi. Yang paling penting juga kalian dapat mengetahui asal-usul kehidupan. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan evolusi. Nah, ada yang tahu apa itu evolusi? Oke, silakan Agus. Kata Agus, evolusi adalah perubahan. Benar, evolusi adalah perubahan. Sedikit Ibu mengasih tambahan ya. Evolusi adalah perubahan genotip suatu populasi yang berlangsung secara perlahan-lahan dengan waktu yang lama. Teori evolusi juga banyak sekali diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Charles Darwin. Charles Darwin ini adalah salah satu bapak evolusi. Karena teorinya yang sampai sekarang masih terkenal, bahkan menjadi kontroversi bagi beberapa masyarakat, khususnya juga kita sebagai umat Islam yang mungkin kita tidak akan terima ketika kita dikatakan bahwasanya nenek moyang kita adalah kera, dan yang sudah diketahui dalam Al-Quran bahwasanya nenek moyang dari kita semua adalah Siti Hawa. Tetapi ternyata katanya Darwin itu tidak benar-benar menyatakan bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Dia hanya mengungkapkan bahwasanya kita Homo sapiens ini asal muasalnya itu sama dengan kera, yaitu hominid, di mana hominid itu adalah suatu anggota biologis yang anggotanya itu ada manusia, ada kera, orangutan. Nah, di situ banyak sekali terjadi kontroversi. Nah, tidak hanya itu, Darwin juga mengungkapkan teori evolusinya bahwasanya makhluk hidup yang sekarang hidup ini adalah hasil dari makhluk hidup yang dulu hidup. Dan juga dia mengungkapkan bahwasanya evolusi itu hasil dari seleksi alam. Salah satu teorinya itu leher jerapah, di mana dia mengungkapkan bahwasanya jerapah itu dulunya memiliki dua nenek moyang, yaitu jerapah yang memiliki leher panjang dan juga jerapah yang memiliki leher pendek. Nah, dan makanan jerapah itu adalah daun-daun yang tinggi. Ketika itu jerapah yang memiliki leher pendek tidak bisa bertahan hidup karena dia tidak mampu makan dengan baik, dan akhirnya dia mati, dan akhirnya dia punah. Sedangkan yang mampu bertahan hidup adalah jerapah yang memiliki leher panjang. Nah, lalu bagaimana dengan asal muasal kehidupan? Ada beberapa teori yang menyatakan asal muasal kehidupan. Ada yang menyatakan teori abiogenesis dan biogenesis.
teori abiogenesis ini adalah di mana makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Teori ini diungkapkan oleh Aristoteles dan diperkuat oleh Anthony Leeuwenhoek. Nah, Anthony ini mengungkapkan kenapa bisa memperkuat teori tersebut, karena pada saat dia menemukan mikroskop, dia melihat ada mikroorganisme di dalam mikroskop tersebut yang dihasilkan dari air hujan dan air jerami. Nah, air itu yang dia sebut sebagai benda mati, dan yang disebut sebagai benda hidupnya adalah mikroorganisme. Sedangkan untuk teori biogenesis adalah makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, teori ini diungkapkan oleh Francisco Redi. Francisco Redi ini menyatakan bahwa melakukan percobaan dengan toples diisi daging. Nah, toples diisi daging itu mendapatkan dua perlakuan. Yang satu ditutup oleh kain dan yang satunya itu tidak ditutup oleh kain. Dan hasilnya pada toples yang ditutup oleh kain itu tidak ditemukan makhluk hidup apapun. Sedangkan pada toples yang tidak ditutup oleh kain itu terdapat belatungnya. Dia menyatakan bahwasanya belatung itu dihasilkan dari lalat yang ada di luar ruangan tersebut, dari telur lalat yang ada di ruangan tersebut. Nah, dia juga mengumpamakan bahwasanya benda mati itu tidak dapat si daging benda mati itu tidak bisa menghasilkan makhluk hidup. Yang bisa menghasilkan makhluk hidup itu adalah lalat tersebut yang diumpamakan sebagai makhluk hidup yang sebelumnya. Nah, itu adalah teori biogenesis. Mungkin materi yang Ibu sampaikan hanya itu. Coba kalian sekarang Ibu akan membaginya ke dalam 4 kelompok yang setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Nanti urut dari nomor 1 sampai nomor 4 barisannya di sini, dan akan Ibu bagikan LKS satu persatu untuk kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi, dan setelah selesai berdiskusi Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut, ya. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang. Baik, diskusi sudah ya, dirasa waktunya sudah melewati 30 detik ini. Sekarang coba kalian presentasikan apa yang telah kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4. Nah, semuanya sudah melakukan diskusi. Sekarang Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pada pertemuan sekarang ini. Ya, silakan Ari. Dari tadi Ibu lihat Ari itu ngelamun terus ya, kenapa? Silakan coba Ari simpulkan kesimpulan dari pertemuan sekarang. Oke, bagus kesimpulannya, tapi ada sedikit kekeliruan ya Ari, bahwasanya teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan teori abiogenesis adalah bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, Ari itu kebalik ya. Oke. Nah, mungkin itu yang hanya Ibu sampaikan. Kalian jangan bosan berdiskusi, dan juga kalian semoga selalu terlindung dari wabah COVID-19 yang sedang melanda ini. Diharapkan kalian jangan terlalu sering untuk keluar rumah, dan apabila ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah, diharapkan kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan menjaga jarak. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.